Selanjutnya, kami akan membahas tentang bagaimana strategi investasi saham yang bisa menjaga keuntungan stabil dan berkelanjutan di masa depan. Kami akan mengulas lebih lengkapnya di video GoTrade Academy kali ini. Ada 3 strategi investasi yang bisa diterapkan oleh para investor saham, termasuk untuk berinvestasi saham Amerika Serikat. Pertama, strategi value investing, sering dikenal dengan berinvestasi di saham berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Kelebihan dari strategi ini adalah kita bisa masuk sebelum harga saham naik, sehingga memberikan potensi keuntungan yang lebih besar. Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat saat kita membeli saham yang murah. Harga saham itu belum tentu langsung naik. Terkadang harga saham bisa turun lebih dalam terlebih dulu. Tetapi, itu bukanlah hal yang harus ditakutkan. Hal ini terjadi karena meskipun saham tersebut memiliki fundamental yang baik, terkadang tuh ada faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi yang menantang atau penurunan harga komoditas yang membuat harga saham tersebut tertekan untuk sementara waktu. Ini adalah kesempatan untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Selain itu, dalam value investing ada juga yang disebut value trap, di mana saham terlihat murah justru tidak memiliki potensi untuk naik karena faktor-faktor tertentu seperti bisnis yang tidak berkembang atau sektor yang kurang menarik. Meskipun harga saham terlihat murah, resikonya bisa lebih besar daripada potensi kenaikannya. Namun, dengan pendekatan yang hati-hati dan riset yang mendalam, kita bisa menghindari jebakan ini dan memilih saham yang benar-benar menawarkan potensi jangka panjang. Lalu, bagaimana cara mencari saham value investing dengan mengantisipasi resiko value trap? Indikator yang bisa digunakan untuk mencari saham value investing antara lain ada yang menggunakan asumsi PE forward di bawah 10 kali. Selain itu, bisa juga melihat valuasi PE secara sektoral dan cari saham yang skala bisnisnya besar, tapi jika dibandingkan secara sektoral, PE-nya masih paling kecil. Lalu bisa juga cari saham yang secara sektoral kinerja keuangan itu lagi tertekan karena faktor eksternal yang bukan masalah internal. Misalnya, saat harga minyak turun ke level psikologis terdalam seperti kalau saat ini sekitar 69-70 dolar AS per barrel, kita bisa mulai screening saham-saham yang berhubungan dengan minyak untuk jadi pilihan. Meski kita perlu pantau juga kenapa harga minyak dunia turun ya. Harapannya, setelah harga minyak naik, harga saham yang berhubungan dengan minyak yang kita beli ketika harga minyak rendah juga ikut naik. Seperti ketika harga minyak West Texas Intermediate turun ke 66 dolar AS per barrel di awal Desember 2024, harga saham salah satu pengebor minyak Shell Oil di AS yaitu FANG juga koreksi cukup signifikan, sebesar 16% dari akhir November hingga 18 Desember 2024. Dengan posisi harga per 18 Desember 2024 di 153 dolar AS per saham, PE forward FANG dengan proyeksi kinerja 2025 itu ada di 9,9 kali. Secara teori pertama, berarti PE forward sudah di bawah 10 kali, artinya sudah murah. Namun, secara teori kedua, posisi PE forward dengan PE existing saat ini hampir sama, yakni sekitar 9,9 kali. Secara PE forward belum terlalu murah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jika posisinya berlawanan begini, kita harus lihat karakter bisnisnya, yakni bisnis migas, terutama Shell Oil. Berarti, korelasi kuat ada di harga minyak dunia. Jika harga minyak naik, berarti harga saham berpotensi naik juga. Apalagi FANG ini menjadi salah satu produsen minyak terbesar di Permian Basin Amerika. Dengan posisi harga minyak ada di bawah, serta arah suku bunga turun, sebenarnya resiko terburuk saham FANG adalah sideways di harga bawah. Dengan begitu, kombinasi syarat saham FANG sebagai value investing didorong oleh dua hal, yakni PE forward di bawah 10 kali, dan secara sektoral, basis pendorong kinerja keuangannya, yakni harga minyak pada akhir Desember lagi rendah. Dengan strategi ini, kamu bisa mengoptimalkan momentum beli saham murah. Strategi itu berlaku hanya untuk saham yang cyclical seperti komoditas. Kedua, growth investing, yakni berinvestasi di saham yang secara kinerja keuangan bisa menunjukkan pertumbuhan yang fantastis. Kelebihannya, investor bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda jika realisasi pertumbuhan kinerja sesuai dengan ekspektasi. Karena investor lain akan mengapresiasi pertumbuhan luar biasa dari emiten tersebut. Risikonya ada potensi growth trap, yakni ternyata pertumbuhan pendapatan yang signifikan tidak selaras dengan profitabilitas yang didapatkan. Karena semakin besar pendapatan yang diterima, ternyata didorong oleh biaya yang sangat tinggi, sehingga hasilnya efek ke profitabilitas malah negatif. Jadi daya tarik ke saham tersebut juga rendah.
Lalu bagaimana cara pilih saham growth investing anti kena growth trap? Berbeda dengan value investing, salah satu matriks yang digunakan untuk mencari saham growth investing adalah price to earning growth ratio. Secara teori, saham growth investing yang oke punya price to earning growth ratio di bawah 1 kali. Tapi seiring perkembangan zaman, mencari saham growth dengan price to earning growth di bawah 1 kali itu cukup sulit. Sehingga kita bisa toleransi dengan mencari saham growth investing dengan price to earning growth ratio hingga 2-3 kali. Salah satu saham growth investing yang fenomenal di Amerika adalah Nvidia. Kenaikan saham Nvidia yang luar biasa itu bukan sekedar digoreng, tapi juga ada base fundamentalnya loh. Secara growth dari 2020 sampai 2021, saham Nvidia mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang fantastis. Di tahun fiskal 2020 naik 54%, dan di tahun fiskal 2021 naik 125%. Pendorong laba bersihnya adalah minat aktivitas mining Bitcoin yang meningkat, sehingga penjualan grafik card meroket signifikan yang berpengaruh ke kinerja Nvidia. Jika menggunakan asumsi price to earning growth ratio Nvidia dengan harga saham per awal 2021, saat harganya di $135 AS per saham sebelum stock split 1/10 terakhir kali, tingkat price to earning growth-nya tuh dengan asumsi growth laba bersih 100% dari realisasi 125% saja masih di 1,35 kali. Tapi, fenomena Nvidia itu dinilai sementara. Pasalnya, setelah harga Bitcoin turun, aktivitas mining juga diperkirakan menurun. Untuk itu, Cathie Wood, pemilik ARK Investment, bisa dibilang kecepatan jual dan tidak ekspektasi ada kenaikan saham Nvidia gelombang kedua yang didorong oleh booming AI. Kenaikan saham Nvidia gelombang kedua juga bukan karena digoreng begitu saja, tapi ada basis fundamental yang utama, yakni growth laba bersih hasil kenaikan penjualan chip yang dibutuhkan untuk menjalankan AI, yang bikin kinerja laba bersihnya sepanjang 2023 naik 500%. Dari karakter Nvidia ini, selain melihat data masa lalu, kita juga memprediksi prospek bisnis sebuah emiten di masa depan. Bahkan bisa mengasumsikan growth dari kinerja kuartalan sehingga bisa mulai action meski agak terlambat. Ketiga, dividen investing. Sebuah strategi investasi yang memilih saham dengan dividen konsisten. Sehingga keuntungan yang didapatkan bukan hanya dari capital gain saja, tapi juga dividen yang bisa diinvestasikan kembali untuk menambah modal kita. Dengan begitu, nilai aset kita bisa bertumbuh lebih cepat. Kelebihan saham dividen, kita mendapatkan keuntungan dari real bisnisnya emiten, jadi bukan sekedar fluktuasi harga pasar saja. Risikonya ada yang dinamakan dividen trap, yakni ketika investor masuk ke saham dividen, tapi harga sahamnya terus turun, selaras dengan penurunan dividennya. Sehingga dalam jangka panjang, bukannya untung, malah hitungannya jadi rugi, seiring penurunan harga saham dan dividennya secara bersamaan. Untuk menghindari risiko dividen trap itu, ada beberapa indikator yang harus digunakan dalam memilih saham dividen. Strategi investasi lump sum atau dollar cost averaging. Nah, setelah menemukan gaya investasi saham, mau value investing, growth, dan juga dividen investing, selanjutnya investor harus menentukan cara masuknya dengan lump sum atau dollar cost averaging nih. Lump sum adalah strategi investasi langsung all in ke sebuah saham. Misalnya beli saham Apple di $223 AS per saham sebanyak 1000 lembar. Dengan lump sum langsung diborong tuh 1000 lembar sekaligus. Kelebihan cara ini, jika beli di harga yang bagus atau murah, tingkat keuntungannya bakal optimal. Sebaliknya, resiko dari cara ini, jika beli di harga mahal, tingkat resikonya juga lebih tinggi. Bedanya dengan dollar cost averaging atau DCA adalah, kalau DCA ini kita melakukan cicil beli setiap periode tertentu yang sudah ditentukan dengan modal yang sama. Sehingga dalam perjalanannya, jika ada fluktuasi harga saham, posisi harga rata-rata yang kita miliki akan ter-average down dan up secara otomatis. Sehingga kita bisa mendapatkan harga yang bagus meski bukan yang terbaik. Nah, itu tadi deretan langkah-langkah menentukan strategi investasi saham dari mulai pilih gaya investasi dan strategi belinya. Sekarang, kamu sudah memahami berbagai strategi yang bisa diterapkan dalam investasi saham. Dengan pendekatan yang tepat, kamu akan bisa membuat keputusan investasi yang lebih terukur. Karena investasi yang bijak dimulai dengan pengetahuan yang tepat. Terus kembangkan kemampuan investasi kamu dengan tonton lebih banyak video edukatif di GoTrade Academy. Semua tersedia eksklusif hanya di GoTrade.